Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di pembelajaran IPA kali ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Doa menurut agama masing-masing, doa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Apakah kamu pernah mengamati teman-temanmu? Jika kamu memperhatikan teman-temanmu, kamu akan menjumpai perbedaan bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh atau ciri yang lainnya di antara mereka. Mengapa demikian? Kira-kira dari manakah ciri-cirimu dan ciri-ciri temanmu tersebut? Agar kamu dapat memahaminya, mari kita belajar tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat dan hukum pewarisan sifat. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kompetensi dasar 3.3 menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemeliharaan dan kelangsungan makhluk hidup. Indikator pencapaian kompetensi bisa dicermati sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yaitu siswa dapat menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup, mengidentifikasi struktur molekul DNA, dan seterusnya. Molekul yang mendasari pewarisan sifat. Yang pertama, materi genetik. Materi genetik merupakan unit pewarisan sifat yang dapat menurunkan informasi dari induk pada keturunannya. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Pada suatu untai DNA, terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Gen memiliki beberapa fungsi, yaitu membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya, sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangbiakan setiap makhluk hidup. Perhatikan gambaran untaian molekul DNA pada suatu sel. DNA terletak di dalam inti sel, namun ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang dan melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Pada saat sel membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati. Contohnya, kromosom dapat terlihat pada sel-sel akar bawang yang mengalami pembelahan. Struktur DNA dan RNA. Penemuan struktur DNA tak lepas dari penelitian dari Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953. Kemudian, Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks dan bentuk ulir seperti pada gambar. DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Nukleotida dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin yang berpasangan dengan timin dan guanin yang berpasangan dengan sitosin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil. Peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Dalam pewarisan sifat, dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Sifat dominan adalah karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Sedangkan karakter yang kalah disebut sifat resesif. Sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga disebut fenotip. Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen. Selain morfologi makhluk hidup yang dapat diamati, fisiologi dan tingkah laku juga merupakan fenotip. Selain fenotip dikendalikan oleh genotip, genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu.
Kromosom laki-laki dan perempuan. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid atau dilambangkan dengan 2N. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut dalam keadaan haploid atau dilambangkan dengan N. Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut autosom atau kromosom tubuh, sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom atau kromosom kelamin. Perhatikan diagram kromosom perkawinan laki-laki dan perempuan di bawah ini. Jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin laki-laki atau yang dilambangkan XY. Hukum pewarisan sifat. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel yang dimulai pada tahun 1856. Mendel melakukan dua jenis persilangan. Pertama, menyilangkan kapri dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan monohibrida. Dan kedua, menyilangkan kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrida. Persilangan monohibrida atau satu sifat beda. Berdasarkan penelitiannya, Mendel mengemukakan rumusan yang disebut hukum satu Mendel atau disebut juga hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela secara bebas dari diploid menjadi haploid. Persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Setelah melakukan percobaan yang pertama, Mendel kemudian mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat berbeda. Berdasarkan hasil yang tampak pada turunan kedua, Mendel menyimpulkan bahwa pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen yang menentukan karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Kesimpulan ini selanjutnya dikenal dengan hukum 2 Mendel atau disebut juga hukum penggabungan bebas. Berdasarkan materi yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa materi genetik merupakan unit pewarisan sifat yang dapat menurunkan informasi dari induk pada keturunan. Asam nukleat adalah molekul yang berperan sebagai materi genetik yang terdiri dari DNA dan RNA. Sifat dominan adalah karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Sifat resesif adalah karakter yang kalah. Alela adalah variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen. Fenotip adalah sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Filial adalah keturunan dalam proses pewarisan sifat. Parental adalah orang tua atau induk. Monohibrida adalah persilangan dengan satu sifat beda, dan dihibrida adalah persilangan dengan dua sifat beda. Sekian penjelasan dari Ibu. Untuk anak-anak, semangat dan selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.